Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Pak. Wah, selamat ya. Kamu telah berhasil belajar hingga unit BIPA 7. Nah, sebelum kita masuk, Bapak Hikmal mau nanya dulu nih. Nama kamu siapa ya? Nama saya Diana Caroline Watson. Wow, itu nama yang sangat cantik. Oh iya, kamu juga asalnya dari mana ya? Saya dari kota Dublin, Irlandia. Saya rencananya mau ke negara itu tahun depan. Doakan saja ya, biar saya berhasil ke negara sana juga. Amin, Pak. Oke, ngomong-ngomong, usia kamu berapa sekarang? Usia saya sekarang 20 tahun. Wah, 20 tahun. Oke, kita sekarang belajar unit yang ketiga, yaitu cerita rakyat. Apakah kamu tahu pengertian dari cerita rakyat? Cerita yang berasal dari daerah kita. Wow, keren! Kamu tepat sekali. Baik, Pak. Oke, kita pindah ke materi utama, yaitu pengertian cerita rakyat. Nah, Diana, boleh dibaca dahulu ya teksnya. Cerita rakyat dapat dipahami sebagai sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya dikenal secara luas. Cerita rakyat sendiri merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Bagus, Diana! Nah, jadi cerita rakyat ini dari banyak cerita rakyat yang ada, beberapa di antaranya itu membawa unsur lokal suatu daerah, sehingga sangat dipercayai oleh masyarakat. Tak jarang juga cerita rakyat yang ada mengisahkan suatu tempat hingga asal-usul tokoh. Selain itu, cerita rakyat juga memiliki beberapa bukti yang dapat disaksikan hingga sekarang, sehingga semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap cerita tersebut. Tetapi Diana, ada juga nih beberapa cerita rakyat yang memberikan bukti yang tidak sesuai penjelasan secara ilmiah. Nah, contohnya apa? Bukti yang dapat disaksikan yaitu seperti Malin Kundang dari Padang, Sumatera Barat, juga Batu Menangis yang berlokasi di Curup, Rejang Lebong. Nah, sekarang kita lanjut ya ke materi berikutnya. Kamu masih semangat kan, Diana? Masih, Pak. Oke, materi berikutnya yakni ciri-ciri cerita rakyat. Setelah mengetahui dan memahami tentang cerita rakyat, setelah ini ciri-ciri dari cerita rakyat yang dapat kamu gunakan untuk membedakan cerita rakyat dan cerita zaman sekarang, di antaranya yang pertama, cerita rakyat dituturkan secara lisan. Nah, kemudian cerita disampaikan secara turun-temurun, cerita tidak diketahui siapa pembuatnya, lalu cerita mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Kemudian yang kelima, yaitu cerita memiliki sifat yang tradisional. Adapun yang keenam nih, cerita memiliki banyak versi dan variasi. Yang terakhir, yaitu cerita memiliki bentuk yang klise dalam struktur atau cara pengungkapannya. Oke, kegiatan 1. Di sini Bapak punya ilustrasi nih. Apa yang kamu tangkap dari kedua foto ini? Kedua daerah itu mengalami banjir. Yap, itu benar. Ada desa yang terendam seperti itu. Nah, setelah ini kamu diharapkan
fokus dan mendengar secara cermat atas cerita yang akan Bapak sampaikan kepada kamu tentang Sadai Tendem. Kamu simak baik-baik ya. Baiklah kalau begitu, Pak. Sadai Tendem. Di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda yang memiliki kurap di sekujur tubuhnya. Penyakitnya itu membuatnya dijauhi oleh orang-orang, kecuali seorang nenek yang mau merawatnya. Karena penyakitnya itu, pemuda tersebut dipanggil dengan sebutan Bujang Kurap. Suatu malam, Bujang Kurap bermimpi didatangi oleh seorang kakek yang berkata kepadanya, "Berjalanlah engkau menelusuri sungai Ketahun hingga sampai pada sebuah desa yang sedang merayakan Kejai dan bawalah 7 buah lidi ini." Bujang Kurap lalu mengikuti perintah kakek dalam mimpi tersebut. Ia lalu mulai berjalan menyusuri aliran sungai Ketahun hingga tibalah ia pada sebuah pondok di pinggir sungai yang ditinggali oleh seorang nenek. Nenek tersebut sangatlah baik karena mau memberikan tempat beristirahat. Bujang Kurap lalu bertanya kepada nenek, "Nek, adakah di dekat sini desa yang sedang menyelenggarakan Kejai?" Nenek lalu menjawab, "Ada di dekat sini, tetapi janganlah engkau datang ke sana karena warga desanya sangat sombong dan jahat." Mendengar itu, Bujang Kurap tidak menyurutkan niatnya. Setelah cukup beristirahat, Bujang Kurap lalu mulai berjalan menuju desa yang dimaksud dan benar saja dari jauh ia melihat ada keramaian. Bujang Kurap berjalan pelan ke arah kerumunan warga yang sedang menikmati Kejai. Namun, ia tidak sengaja menabrak tubuh seorang pemuda hingga ia jatuh dan tudung yang dikenakannya terlepas. Pemuda itu yang melihat rupa Bujang Kurap tidak menolongnya dan justru menghina dan mengejek fisiknya. Astaga, alangkah buruk rupanya manusia ini. Sungguh jijik aku melihatnya. Dasar orang cacat, berani-beraninya mengotori pakaianku. Pemuda itu lalu menarik tubuh Bujang Kurap, lalu mendorongnya ke tengah-tengah keramaian yang mengolok-oloknya. Bujang Kurap lalu mengeluarkan 7 batang lidi yang dibawanya. Ia lalu menancapkan 7 lidi tersebut ke tanah. "Jika memang kalian hebat, coba cabut satu saja lidi yang saya tancapkan ke tanah ini." Warga dusun menertawakan dan meremehkan Bujang Kurap. Tetapi kemudian ketika seseorang mencoba mencabut lidi tersebut, secara ajaib ia tidak mampu menariknya. Melihat air keluar dengan sangat deras, warga dusun bersorak karena mereka tidak perlu jauh-jauh mengambil air di sungai lagi. Namun, ketika Bujang Kurap mencabut lidi yang kedua, maka keluarlah pasir. Pada saat itu, warga desa masih lengah dan tidak menyadari. Akan tetapi, ketika Bujang Kurap mencabut lidi ketiga, keempat, kelima, dan keenam, serta ketujuh, mata air dan pasir tadi berubah menjadi lautan lumpur yang secara cepat merendam desa beserta seluruh warganya yang tidak sempat menyelamatkan diri. Selesai. Nah, itulah cerita yang berjudul Sadai Tendem yang diteliti oleh Rikah Dia Ramadanti yang bersumber dari seorang penutur yang bernama Muhammad Baksir serta daerah persebarannya di Kabupaten Lebong. Nah, apakah kamu sudah berhasil meresapi intisari dari cerita ini, Diana? Sudah, Pak. Itu cerita yang bagus sekali. Wah, terima kasih. Kita lanjut ke latihan ya. Kegiatan 2. Seperti yang kamu lihat, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita rakyat Sadai Tendem. Kamu bisa langsung menjawabnya ya setelah Bapak menyebutkan pertanyaannya. Oke, yang pertama. Apa yang menyebabkan Bujang Kurap ini dijauhi orang-orang? Yang menyebabkan Bujang Kurap dijauhi orang-orang karena ia memiliki penyakit kurap di sekujur tubuhnya. Oke, tepat sekali. Kita lanjut pada soal nomor 2. Nah, siapa nih yang memberi Bujang Kurap perintah dalam mimpinya? Yang memberi Bujang Kurap perintah dalam mimpinya adalah seorang kakek. Siap, fantastis. Nomor 3. Kapan Bujang Kurap bertemu dengan nenek di pondok? Bujang Kurap bertemu dengan nenek di pondok saat ia berjalan menyusuri sungai Ketahun. Menakjubkan kamu, Diana. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Di mana lokasi desa yang sedang merayakan Kejai?
lokasi desa yang sedang merayakan Kejei di tepi sungai Ketahun. Sip, mantap. Nomor 5. Kenapa Bujang Kurap menancapkan 7 batang lidi ke tanah desa yang sedang merayakan Kejei? Karena Bujang Kurap menancapkan 7 batang lidi ke tanah di desa yang sedang merayakan Kejei karena ia diperintahkan oleh seorang kakek dalam mimpinya dan untuk menunjukkan kekuatannya kepada warga desa yang sombong dan jahat. Oke, jawaban kamu benar sekali. Nah, soal terakhir nih. Bagaimana reaksi warga desa ketika melihat air dan pasir keluar dari tanah? Reaksi warga desa ketika melihat air dan pasir ditunjukkan dengan mereka yang bersorak gembira karena mereka tidak perlu jauh-jauh mengambil air di sungai lagi. Selamat. Selamat ya, saya berikan 2 jempol untuk kamu. Kamu telah berhasil menjawab 6 pertanyaan dengan sempurna. Kamu mendapatkan nilai 100 dari Bapak. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, Bapak mau memberikan wawasan keindonesiaan yaitu tari Kejei. Ngomong-ngomong, apakah kamu suka menari, Diana? Saya kurang suka menari. Saya lebih suka membaca komik. Oke, baik. Bapak akan memutarkan video tarian tradisional ini. Tonton sampai habis ya. Siap, Pak. Saya sungguh tidak sabar untuk menonton cuplikan videonya. Diana, halo. Iya, Pak. Sekarang kita pindah ya kepada bagian penjelasan materi. Bapak minta kamu, Diana, untuk membaca 2 paragraf pada teks ini dengan lantang dan penuh semangat. Baiklah, Pak. Tari Kejei adalah sebuah seni pertunjukan tradisional yang merupakan bagian integral dari budaya suku Renjang. Dalam setiap perayaan upacara Kejei, tari Kejei selalu menjadi sorotan utama. Upacara Kejei dianggap sebagai acara terbesar dalam budaya suku Renjang dan biasanya diselenggarakan oleh individu atau kelompok yang memiliki sumber daya yang memadai. Salah satu ciri khasnya adalah pemotongan beberapa ekor kerbau, kambing, atau sapi sebagai tanda sahnya acara Kejei. Selain menjadi hiburan, tarian ini juga menjadi kesempatan untuk pemuda dan gadis suku Renjang saling berkenalan. Suku Renjang mendiami beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Lebong, Kabupaten Renjang Lebong, Bengkulu Utara dan Kabupaten Kepahyang, serta memiliki beberapa kelompok pendatang dari provinsi Bengkulu lainnya. Tarian Kejei memiliki karakteristik unik dengan penggunaan alat musik bambu seperti kolintang, seruling, dan gong. Para penari membentuk lingkaran yang menghadap satu sama lain, menciptakan suasana yang menyerupai sebuah jarum jam. Oke, terima kasih Diana. Sama-sama, Pak, dengan senang hati. Sekian pertemuan hari ini dan semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme darimu ketika mengikuti pembelajaran. Semoga kamu sehat dan sukses selalu. Amin. Sampai jumpa Diana. Semoga harimu menyenangkan. Iya, Pak. Saya berharap bisa menjadi murid Bapak lagi pada waktu yang akan datang. Sampai bertemu kembali, Pak Hikmal.